Shalom, salam damai. Kita baca dari Mazmur 62 dengan judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian Mazmur Daud. Apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 62 ini? Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Tapi sebelumnya, karena video ini saya upload di masa Natal, saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada kita semua yang rindu akan kedatangan Tuhan Yesus, yang rindu akan pertolongan Tuhan Yesus, keselamatan yang daripadanya. Semoga kita semakin lebih diberikan pencerahan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya yang selalu membimbing kita dalam setiap bacaan kitab suci yang kita baca, supaya kita semakin tumbuh dalam iman, semakin percaya dan mendapatkan kekuatan untuk mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus. Mazmur ini memberikan penguatan bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasa tenang. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, yang ada adalah kebalikannya. Kita akan gelisah, kita takut, kita khawatir. Tapi kalau bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita akan tenang. Kita tidak akan khawatir, tidak akan takut, tidak takut kekurangan uang, tidak takut sakit penyakit, tidak takut akan keselamatan, karena kita sudah yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Hidup di dunia ini memang sementara ya. Suatu saat kita akan mati. Tapi setelah itulah yang penting. Kemana kita pergi setelah kita mati? Bersama Yesus, kita bisa merasa tenang bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus akan mengirim malaikat menjemput kita. Setelah kita mati, roh kita akan
roh kita itu, jiwa kita akan dijemput oleh rohnya Tuhan Yesus, malaikat Tuhan Yesus. Sebaliknya, orang yang tidak dekat dengan Tuhan, dekat dengan setan atau dengan Tuhan-Tuhan lain yang tidak jelas itu, mereka nanti akan dijemput oleh malaikat maut, malaikat kegelapan, malaikat neraka, dibawa langsung ke yaitu kegelapan. Seperti kata Yesus, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi ya. Orang yang ketakutan itu seperti ya, seperti itu ya, ketakutan ya, sampai merinding ya, giginya gemertak gitu ya, saking ketakutannya. Itulah kalau tidak dekat dengan Tuhan yang benar, ketipu iblis ya. Di dunia ini iblis sering mengajarkan sesuatu yang seolah-olah dari Tuhan, padahal bukan dari Tuhan. Kata-katanya bagus, tetapi diselubungkan dengan ajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi hati-hati. Hanya dekat dengan Tuhan yang benar, kita bisa benar-benar merasa tenang. Di hidup ini maupun di hidup setelah dunia ini. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Itulah orang yang suka kepada dusta. Banyak sekali orang-orang di dunia kita ya, bahkan di Indonesia juga ya, nggak usah jauh-jauh ya. Di Indonesia juga kan banyak sekali orang yang seolah-olah santun, nampak saleh, nampak suci, nampak sopan santun, tapi ternyata mereka cuma mulutnya doang ya yang kelihatan santun ya, luarnya saja kelihatan santun, tetapi hatinya mengutuki. Itu nanti ketahuan dari hasilnya, dari perbuatannya. Hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya tentu kita kalau berharap pada Tuhan, pasti kita akan mendapatkan ketenangan dengan catatan. Ya, semua orang mengharap masuk surga. Tapi tidak semua orang mau melakukan apa yang menjadi syarat boleh masuk surga. Syaratnya apa? Syaratnya bukan dengan berbuat baik. Itu bukan syarat yang utama ya. Syarat yang utama adalah percaya kepada Yesus. Itu yang utama. Yang paling besar. Percaya pada Yesus dan melakukannya sebagai wujud pembuktian bahwa kita percaya, bahwa Anda percaya. Jadi jangan cuma ngomong doang, saya percaya kepada Tuhan Yesus, izinkan saya masuk surga. Ya, nggak bisa. Buktikan dulu. Nggak cuma ngomong. Di dunia ini banyak orang cuma pintar ngomong, ngomongnya bagus, pidatonya bagus ya, tertata rapi ya, terorganisir, tapi nggak bisa mempraktekkan ya. Mungkin bisa mempraktekkan, tapi cuma kurang lebih mungkin 10% saja prakteknya ya, 90%-nya omong kosong. Nah orang kayak gitu nanti dulu ya, orang sejenis itulah yang kira-kira nanti akan masuk dalam api penyucian ya, lama atau singkatnya itu nanti urusannya dengan Tuhan ya. Tapi apalagi orang yang tidak mau mempraktekkannya, mereka akan langsung dibuang ke neraka. Jadi orang yang tidak berusaha ya untuk melakukan apa yang menjadi ciri khas dari pengikut Yesus. Jadi harus praktek. Gak bisa. Jadi perbuatan baik kita tuh hanya sebagai persembahan ya, oleh-oleh untuk Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan ketika kita menemui Tuhan, bukan dengan tangan kosong. Nah, seperti dalam perumpamaan Yesus mengatakan bahwa ada raja yang mengundang orang-orang yang untuk dalam pesta pernikahan ya. Yang diundang tidak mau datang. Lalu akhirnya raja itu memaksa masuk orang yang di pinggir-pinggir jalan itu diajak masuk. Ayo masuk ke dalam ikut pesta, makan enak-enak. Nah, tapi
kalau kita diundang ya, diajak ke pesta, kita pakai pakaian yang pantas lah ya, nggak compang-camping, bau busuknya, belum mandi. Ya pakai pakaian apa adanya, tetapi pakaian yang bersih gitu ya. Ini ada yang udah diajak masuk, nggak memakai pakaian pesta, istilahnya pakaian pesta. Lalu raja itu berkeliling menyalami, ketemu orang ini yang masuk. Hei saudara, kenapa kau masuk tanpa memakai pakaian pesta? Ya. Jadi orang itu akhirnya ditendang ya, karena tidak tahu diri ya, sudah diundang baik-baik, diajak masuk ke surga. Tetapi ternyata tidak layak ya, pakai pakaian bukan pakaian pesta. Nah, pakaian pesta ini adalah bukan pakaian pesta dalam arti harafiah ya. Pakaian pesta di surga nanti adalah kesucian. Itulah pakaian pesta surgawi, yaitu kesucian. Suci, orang yang masuk surga harus berpakaian kesucian. Kalau nggak suci nggak boleh masuk ke surga, nanti akan ditendang ya, seperti dalam perumpamaan itu ya. Harus suci ya. Gimana harus suci ya? Ya itu tadi ya, itu salah satu dari wujud dari persembahan kepada Tuhan, kita membawa diri kita layak ya. Tapi undangannya sendiri, bisa masuk sendiri ke pesta itu adalah gratis. Itulah keselamatan. Keselamatan itu gratis dari Tuhan. Orang yang punya pakaian pesta tapi tidak diundang ya tetap tidak bisa masuk surga ya, tidak bisa masuk pesta. Kalau nggak diundang, nggak diberikan tiket ya. Jadi keselamatan itu murni anugerah dari Tuhan Yesus. Nah, ketika kita masuk, kita harus berpakaian kesucian, itu harus suci. Kalau nggak suci nggak bisa masuk ya. Jadi orang Kristen yang cuma bangga bahwa sudah menjadi Kristen pasti diselamatkan, nanti dulu ya. Anda juga harus tetap suci sebagai pakaian pesta nanti di hadapan Tuhan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya ya. Ya makanya itu ya, banyak orang yang tersandung karena lebih menyayangi hartanya. Dan kalau diminta Tuhan meninggalkan hartanya, tidak mau. Ya itulah nggak bisa masuk surga ya. Walaupun sudah mendapat tiket untuk masuk surga yang gratis itu, tiketnya gratis, tapi tidak mau meninggalkan harta ya. Hatinya melekat pada harta itu, nggak bisa ya. Ini halaman pertama, slide pertama disebut untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Yedutun ini apa? Saya lihat di Google, Yedutun adalah pemimpin pujian yang namanya disebutkan dalam judul Mazmur 62. Yedutun adalah seorang Lewi yang diangkat oleh Raja Daud untuk memimpin ibadah musik di bait Tuhan bersama Heman dan Asaf. Yedutun dan keturunannya memainkan peran penting dalam membangun tradisi musik bait suci. Nah, itu keterangannya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga diklik like. Boleh juga diberi komentar supaya algoritma dari YouTube bisa mengangkat channel ini, supaya lebih banyak lagi yang bisa menemukan channel ini ya, dan makin banyak orang yang bisa belajar firman sabda Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus berkati kita semua.